Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tema 6 peristiwa alam, subtema 3 mengenai penghujan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini anak-anak. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pelangi. Pasti kalian sudah tahu kan anak-anak pelangi itu apa? Tetapi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pelangi. Pelangi adalah pembiasan cahaya yang menghasilkan banyak warna yang indah. Langit menjadi indah dengan hadirnya pelangi di langit. Jika hujan berhenti dan matahari kembali bersinar, maka akan muncul pelangi. Nah, jadi anak-anak, pelangi ini merupakan hasil dari pembiasan cahaya dan menghasilkan banyak warna. Nah, pelangi ini memiliki 7 macam warna anak-anak. Yang pertama ada warna merah, dan yang kedua ada warna jingga, dan yang ketiga ada warna kuning, yang keempat ada warna hijau, yang kelima ada warna biru, dan yang keenam ada warna nila, dan yang ketujuh ada warna ungu. Nah, di antara ketujuh warna pelangi tadi pasti kalian memiliki warna favorit kan anak-anak? Baik itu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Nah, mengenai pelangi tadi anak-anak, pelangi merupakan fenomena alam yang indah dan muncul setelah hujan. Nah, ketika hujan berhenti, muncullah pelangi yang indah di atas langit dengan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai mengurutkan gambar dan beri nomor pada gambar. Nah anak-anak, ada 5 gambar. Coba kalian lihat ya. Gambar pertama itu mengenai gambar seorang anak bermain dengan temannya. Gambar yang kedua yaitu anak bermain di luar melihat pelangi. Wah, indah sekali ya pelanginya. Nah, gambar yang ketiga yaitu anak-anak sedang berlari-lari. Dan gambar keempat, wah, dia berlari ke arah rumah. Nah, gambar yang kelima, anak-anak melihat hujan dari dalam rumah. Nah, menurut kalian, dari kelima gambar tersebut, bagaimana cara mengurutkannya? Hayo, bagaimana? Nah, caranya pertama, kalian harus melihat ceritanya itu bagaimana, cerita gambarnya itu. Yang pertama tadi, ada anak-anak sedang bermain di dalam rumah. Yang kedua, anak-anak berlari. Dan yang ketiga, anak-anak melihat pelangi yang sangat indah. Yang keempat tadi, berlari menuju rumah. Dan kelima, melihat hujan dari dalam rumah. Nah, silakan urutkan gambar-gambar yang telah ada di video ini. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengar penjelasan Ibu mengenai gambar berseri, sekarang kalian buat ya cerita tersebut sesuai dengan urutan pada gambar sebelumnya. Ayo, menurut kalian gambar yang tepat untuk nomor 1 itu gambar nomor berapa? Ya, benar. Gambar nomor 1 itu ditunjukkan pada urutan keempat. Pada gambar nomor 1 ini menjelaskan bahwa hari ini hujan turun dengan deras, kami pulang ke rumah. Ya, sekarang nomor 2 itu yang mana? Iya, benar. Nomor 2 itu urutan gambar kelima. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa kami tidak bisa bermain di luar rumah. Lalu yang nomor 3? Ya, benar sekali. Urutan pada gambar ke-1 menjelaskan bahwasannya lalu
kami bermain di dalam rumah. Selanjutnya nomor 4. Ayo, gambar yang mana? Ya, tepat. Gambar yang di tengah, urutan ketiga. Menjelaskan bahwasannya salah satu teman kami menunjuk ke arah langit dan melihat ada pelangi. Dan yang terakhir itu gambar yang mana? Iya, benar sekali, urutan yang kedua. Menjelaskan bahwasannya kami bermain dan menikmati indahnya warna-warni pelangi. Ya, sekarang kalian catat ya di buku catatan kalian. Baiklah anak-anak, tadi kan kita sudah belajar mengenai apa itu pelangi. Sekarang kita akan bernyanyi lagu pelangi. Lagu pelangi ini diciptakan oleh Ate Mahmud. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu pelangi. Tahukah kalian, lagu pelangi bisa digunakan untuk mengukur lama membacakan sebuah cerita. Lagu dapat kita gunakan dan kita jadikan sebagai alat ukur untuk menentukan waktu. Nah, alat ukur seperti ini disebut sebagai alat ukur yang tidak baku. Kalau alat ukur yang baku itu adalah jam. Yuk, kita bacakan cerita yang telah kita buat sebelumnya dan kita ukur berapa lama kita membacakan cerita tersebut. Sekarang, anak-anak tuliskan hasil pengamatan pengukuran. Sekarang, anak-anak buat 3 kolom. Kolom yang pertama yaitu nomor, kolom yang kedua yaitu nama siswa, dan kolom yang ketiga yaitu lamanya waktu bercerita. Lalu, di kolom nomor, anak-anak buat angka dari 1 sampai dengan jumlah siswa. Yang kedua adalah nama siswa. Anak-anak buatkan setiap nama siswa. Dan yang selanjutnya adalah lama waktunya bercerita. Anak-anak tuliskan setelah anak-anak melakukan pengukuran berdasarkan dengan lagu pelangi. Setelah kita mempelajari tentang mengukur lama membacakan cerita, lalu kita akan mempelajari mengenai aturan makan yang ada di rumah. Nah, anak-anak tentunya pasti kita di dalam rumah masing-masing kita mempunyai aturan tersendiri ya, yang mana yang akan kita pelajari ini kita akan mempelajari mengenai aturan makan di rumah itu, yang mana yang pertama itu ada mencuci tangan sebelum makan guna menghindari bakteri yang ada di tangan kita setelah kita bermain atau pergi kemana-mana. Lalu yang kedua itu berdoa dulu sebelum memulai makanan, yang mana kita berdoa supaya apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu tuh menjadi berkah nantinya. Lalu yang ketiga ada makan tidak sambil berbicara, yang mana ada baiknya saat kita makan itu tidak berbicara atau tidak mengucapkan apapun. Yang keempat ada mengambil makanan itu secukupnya, karena mubazir kalau kita mengambil makanan berlebihan. Lalu yang kelima ada menghabiskan makanan. Nah, anak-anak, kita harus menghabiskan makanan, tidak boleh ada sisa, karena kalau kita menyisakan makanan itu mubazir dan kita nggak tahu tuh makanan kita yang mana yang mengandung berkah dalam hidup kita. Bisa jadi yang 1 biji terakhir itu menjadi berkah kita. Lalu yang keenam ada meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan. Lalu yang terakhir itu ada merapikan kembali meja dan kursi setelah kita makan. Nah, itu dia anak-anak aturan makan yang ada di rumah yang kita pelajari hari ini.